Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Hari di luar sana hujan, mungkin ada suara rintik-rintikan hujan dari seng rumah di sini. Jadi mudah-mudahan backsound hujan bisa menemani kita semua teman-teman untuk membahas salah satu topik yang menjadi pertanyaan teman-teman mahasiswa juga saat skripsi, yaitu tanggapan saya mengenai joki skripsi, mungkin penjelasan tentang joki skripsi atau yang kaitannya sama joki skripsi. Silahkan disimak videonya. Baik teman-teman, pada YouTube channel kali ini kita akan coba diskusi, mungkin diskusinya satu arah. Nanti teman-teman bisa bahas di kolom komentar. Kaitannya tentang joki skripsi, jadi ada salah satu pertanyaan yang mungkin sudah saya jawab juga di TikTok, tetapi saya akan coba jelaskan panjang lebar di YouTube karena available membuat video panjang dan lebar di YouTube gitu ya, mengenai joki skripsi. Pak, tanggapan Bapak mengenai joki skripsi itu bagaimana? Nah, videonya meledak teman-teman di TikTok mengenai joki skripsi. Bahkan mungkin saya nggak tahu nih, para joki skripsi mungkin agak benci saya mungkin kali ya dengan tanggapan hal tersebut. Tetapi sekali lagi itu pilihan teman-teman. Sekali lagi kita disediakan untuk menggunakan joki atau tidak, itu pilihan buat teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Saya tidak menjudge bahwa joki skripsi itu tidak baik. Ya mungkin ada sisi tidak baiknya, atau dari sisi teman-teman bisa juga menjelaskan bahwa joki skripsi itu membantu saya karena dosen pembimbing saya sulit ditemukan dan si joki saya ini menjelaskan secara detail walaupun saya dibuatkan. Gitu ya teman-teman. Nah, saya mulai dari joki skripsi dulu sih. Memang salah satu untuk mencari uang dari mahasiswa yang malas mengerjakan skripsi, salah satunya adalah joki skripsi. Nah, joki skripsi ini yang pengetahuan saya itu adalah membuatkan ya. Jadi membuatkan secara penuh skripsi. Berbeda, kalau menurut saya sih berbeda dengan mentoring atau ngajarin. Karena jujur saya pun membuat kelas konsultasi dan bimbingan skripsi di YouTube channel saya, ada videonya. Tapi itu hanya sekedar mentoring. Setiap pertanyaan-pertanyaan ataupun revisi-revisi para mahasiswa itu ditanyakan ke saya karena dia tidak mendapatkan penjelasan penuh dari dosen pembimbingnya apabila ada revisi, ada salah, atau hal-hal yang lain yang mereka tidak ketahui, mungkin sungkan, ataupun dosen pembimbingnya sulit ditemui atau sulit diajak komunikasi. Nah, saya membuka kelas itu, tetapi sekali lagi saya tidak membuka joki skripsi. Pening buatnya gitu ya. Kalau membuat skripsi itu pening kalau mau serius. Tetapi joki skripsi balik lagi itu dia membuatkan sepenuhnya. Bahkan banyak mahasiswa yang sudah menerima bab 1 sampai bab 5-nya tidak mengerti apa-apa. Nah, itu yang sangat disayangkan gitu ya. Bahkan ada juga joki skripsi yang memiliki template judul gitu. Judul apa saja ada. Jadi tinggal ganti objek ataupun subjek penelitiannya, replace. Nah, itu nanti dikasih ke kalian. Nah, itu yang menjadi sayang banget karena kondisi saat ini teman-teman untuk mengecek keaslian skripsi kamu atau tingkat plagiasi, apakah skripsi kamu itu plagiat atau enggak, itu gampang banget dengan ngecek Turnitin. Apalagi aturan kampus, banyak kampus itu sebelum sidang proposal ataupun sidang skripsi kamu itu harus dicek di Turnitin. Kalau misalnya di atas 70 atau 80% itu dianggap plagiat dengan skripsi yang lain. Nah, itu yang jadi berbahaya buat kamu. Karena apa? Ketika skripsi kamu ketahuan dijokiin, akibatnya apa? Kamu nggak bakal lulus saat sidang. Ya, tentunya nanti tergantung kebijakan kampus ya. Apakah nggak lulusnya nanti bisa ngulang minggu depan, bulan depan, atau memang nggak lulus, jadi kalian di DO. Jadi tergantung nanti kebijakan kampus. Karena sekali lagi joki dibuatkan itu menjadi permasalahan akademik yang memang sangat luar biasa banget.
Kemudian juga dampaknya apa sih selain dari Turnitin, ketika kalian ditanya mengenai skripsi kamu, bakalan banyak yang miss ataupun banyak yang nggak tahu bagaimana data ini diolah, bagaimana data ini didapat, kalian nggak tahu. Dan itu juga udah menjadi screening awal dari dosen penguji bahwa skripsi ini bukan kamu yang buat. Karena skripsi itu sebenarnya yang paham dengan isinya itu mahasiswa. Jadi mahasiswanya yang paham. Aneh rasanya ketika ditanya hal yang memang fundamental atau secara basic, itu mahasiswanya tidak tahu. Nah, itu kan yang jadi masukan, bahwa skripsinya dijokiin nih. Nah, ini yang jadi problem. Nah, kemudian selanjutnya juga tentunya kalian mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membayar si joki ini. Walaupun dari kolom komentar saya di TikTok gitu ya mengenai joki ini hampir saat ini 400.300-an lebih viewers, dan komentarnya macam-macam, Pak, saya udah kerja jadi terpaksa harus joki dan yang lainnya. Nah, itu memiliki alasan yang mungkin berbeda-beda, dari males, dari udah hopeless, udah putus asa karena dosennya sulit ditemui dan yang lainnya, sehingga memutuskan untuk joki. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan, bukan hanya kita di ACC sampai sidang skripsi, tetapi bagaimana kalian memahami isi skripsinya sampai dengan sidang skripsinya. Karena skripsi kalian dianggap lulus atau enggak itu pada saat sidang skripsi. Nah, itu yang harus wanti-wanti banget. Dan juga ada tanggapan dari video tersebut di akun TikTok saya, teman-teman bisa cek. Pak, kalau diajarin gimana? Nah, itu yang menjadi dilema saya juga untuk menjawabnya. Di sisi lain skripsinya dibuatin tapi diajarin gitu ya. Ya, balik lagi ke teman-teman, sebenarnya itu pilihan kalian, tetapi tetap ketika kita ingin mengambil sesuatu, kita sudah memiliki resikonya, sudah memikirkan resikonya, apa yang terbaik, ya kalian silahkan ambil dengan resikonya. Walaupun nanti kalian bandingkan, Pak, teman saya joki malah tidak apa-apa, sedangkan saya nggak joki. Itu juga ada di kolom komentar. Saya di indikasi joki gitu. Jadi yang joki lulus-lulus aja, dan yang nggak joki itu dikira joki. Nah, itu yang jadi problem juga, teman-teman. Tetapi ketika kalian memang mengerjakan sendiri, itu sangat mudah untuk menjelaskan ke dosen penguji, walaupun di indikator pertama, kalian dikira itu ngejoki. Mungkin itu saja, teman-teman, saya tanggapan mengenai perjokian yang ada di skripsi. Teman-teman bebas memilih dan juga bebas untuk mengambil resikonya. Kita ketemu lagi di video-video saya lainnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share ke teman-teman yang lainnya juga. Follow Instagram saya juga di @robilendra dan juga @skripsi.mahasiswa, serta follow akun TikTok saya di @robilendra. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.